warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ada kalanya manusia itu tidak diberikan keadilan. Artinya di dunia dia tidak adil, sudah dizalimi oleh orang lain. Ada seorang itu ketika dia beribadah, ibadah hatinya tidak dicatat oleh malaikat, karena malaikat tidak bisa mendeteksi ibadah hati seseorang. Mana contoh ibadah hati seseorang? Itu seperti wara'. Wara' itu menjaga diri, malaikat tidak tahu. Kemudian yang kedua, sabar, malaikat juga tidak tahu. Kemudian bagaimana seorang itu qanaah, malaikat juga tidak tahu. Jadi makanya ketika hari kiamat itu kenapa dikatakan hari al-qiyamah? Qiyamah itu berasal dari kalimat qama yaqumu, qiyamah. Jadi qiyam itu artinya berdiri. Kalau berdiri apa? Diluruskan kembali oleh Allah. Ada catatan tertentu yang dihapus dari catatan yang sudah ditulis oleh malaikat. Ada catatan-catatan yang belum dideteksi oleh malaikat, kemudian waktu itu diluruskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dizalimi di dunia dan dia merasa tidak adil. Makanya ketika hari kiamat itu, itulah pengadilan al-qiyamah. I'tidal itu artinya diluruskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya yang dibongkar oleh Allah, kalau di dalam ayat lain itu wa hussilama fis sudur. Hussilama itu artinya dibongkar kembali isi hati manusia. Ya, jadi ayat ini hampir sama juga seperti wa hussilama fis sudur. Sekarang kita lanjutkan ayat surah At-Tariq, jadi ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tublas sarair. Ya, ini tubla. Tubla itu berasal dari kalimat abla yubli. Tubla. Tubla itu tuksyaf. Tuksyaf itu dibongkar. Jadi dibongkar pada hari kiamat itu dibongkar as-sarair. Sarair itu bentuk banyak. Jadi kalau satunya itu sirirah. Sirir itu apa? Yang disembunyikan oleh manusia. Kalau istilah penafsir itu as-sirru bainal abdi wa rabbihi. Yaitu rahasia antara Allah dengan hambanya yang tidak diketahui oleh malaikat. Ya. Kita kan sudah pernah membahas, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma huwa ikhlas?" Ikhlas itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Saya tidak tahu. Akan saya tanya malaikat nanti." Malaikat setelah itu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, ma huwa ikhlas?" Ikhlas itu apa? Malaikat mengatakan, "Saya tidak tahu." Ya, nih. Kemudian malaikat nanti akan saya tanya kepada Allah. Ketika itu malaikat bertanya kepada Allah, "Ma huwa ikhlas?" Ini ada di dalam tafsir Sawi dan ada juga dalam tafsir Al-Baydawi. Ketika itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu as-sirrun baini wa baina abdi. Itu adalah rahasia saya dan hamba saya. Kamu tidak tahu apa-apa, kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Itu termasuk salah satunya apa? Wara'. Kemudian ada ikhlas beribadah. Kemudian termasuk sabar. Jadi tidak ada istilah nanti saya ikhlaskan ini saya. Itu bukan berarti diketahui oleh orang lain. Artinya ikhlas itu tersembunyi, diketahui oleh seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan seseorang ini akan dibongkar nanti di padang mahsyar. Wara' seseorang ini akan dibongkar di padang mahsyar. Kalau istilah Imam Jalalain begini,
Jadi kata beliau, dhamairul qulub minal aqaid wan niyat. Jadi nanti yang dibongkar itu apa? Rahasia hati, Pak. Dari apa itu? Akidah. Makanya orang munafik itu kenapa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dihisabkan dua, kita ulang-ulang terus, Pak. Yang pertama orang mukmin, yang kedua orang munafik. Kenapa orang munafik? Karena dalam tafsir Jalalain yang dibongkar nanti di padang mahsyar itu dhamairul qulub min aqaid wan niyat. Jadi nanti akidahnya itu dibongkar semua oleh Allah. Ada orang salat, beribadah tapi hanya yakin kepada Allah. Tidak yakin dia kepada Allah, sedikit pun tidak yakin. Sebagaimana orang-orang munafik. Kemudian orang mukmin juga dihisab juga. Mana alasannya? Di dalam tafsir Sawi yang dimaksudkan dengan yauma tublas sarair min a'malil faraid, dari amal-amal fardu. Seperti apa? Seperti salat. Yang salat itu siapakah? Orang mukmin yang salat itu. Makanya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah salatnya itu betul karena Allah? Apakah ibadahnya betul karena Allah? Ya, semua dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau dalam tafsir Jalalain itu dua, aqaid wan niat. Akidah dia, keyakinan dia, dan niat dia. Yang dulu mungkin sudah terlanjur dicatat oleh malaikat. Malaikat mencatat si fulan ini salat, si fulan ibadah, si fulan haji, terus dicatat. Tapi malaikat tidak tahu bagaimana isi hati orang itu, Pak. Maka disinilah amal ibadah itu sebagian ditolak oleh Allah, sebagian diterima oleh Allah. Makanya nanti orang mukmin itu sebagian amal ibadahnya diterima oleh Allah, sebagian ditolak. Bahkan ada yang ditolak semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masalah ini tadi, masalah hati. Karena kalau kita merujuk ke dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Ibnu Taimiyah, dua-dua ini mengatakan haqiqatul ibadah raqul qalbi. Hakikat ibadah itu apa? Ketenangan jiwa, lemah hati. Nya menyawa mentang hati hana lemah lo. Hati masih keras, berarti ibadah dia rugi selama ini. Ya, ibadah dia rugi. Ngetemuna asabe, nya dia rugi dia ibadah. Rugi dia naik haji, rugi dia umrah. Rugi dia salat, rugi dia puasa, rugi tahajud, rugi baca Al-Qur'an. Kalau hakikat ibadah itu tidak dia ketemukan. Jadi kalau masih ada penyakit hati di dalam hati dia, berarti hakikat ibadah itu belum dia temukan lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Padahal sebenarnya enak sekali kalau ingin mencari hakikat ibadah itu. Di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan begini, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ada orang yang hambaku yang ingin mencari keberadaanku, kata Allah. Ingin hatinya lunak dan lain sebagainya, saya permudah dia, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana. Saya permudah dia. Cuma kita saja yang tidak ini. Yang membuat tidak ikhlas itu kita sendiri sebenarnya. Yang membuat tidak membuat kita sabar itu kita sendiri sebenarnya. Yang membuat kita itu ada penyakit dalam hati itu kita sendiri sebenarnya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka ini nanti di padang mahsyar itu dibongkar semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini kita lanjut. Fama lahu min quwwati wala nasir. Ini ada dua stressing ya, ada dua penekanan di sini. Itu pada hari kiamat itu, tatkala sudah divonis oleh Allah, kamu ke sana kamu ke sana kamu. Sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada fama lahu min quwwah. Ini ada pertama quwwatin wala nasir. Quwwah ini berasal dari diri dia sendiri. Dia tidak bisa menolong diri dia sendiri. Ya, ini quwwah namanya. Wala nasir. Dia tidak bisa meminta pertolongan dari orang lain. Jadi paling enggak nanti kalau tidak bisa sendiri kan bisa minta tolong orang lain. Hai, ini tolong dia, tidak bisa. Atau apa namanya? Orang lain tidak bisa menolong dia walaupun dia apa namanya? Dia ini quwwatin wala nasir. Ini artinya Allah ingin mempertegas lagi, waktu itu tidak ada yang bisa menolongmu kecuali saya, kata Allah. Nabi Muhammad hanya ditolong padanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapapun tidak bisa menolong. Kita pernah cerita di dalam tafsir Sawi. Ketika malaikat-malaikat itu menggiring 70.000 zimam, sab'ina zimam. 70.000 kelompok. Ini bukan kelompok yang masuk surga, tidak, kelompok yang sudah jelas akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kelompok itu dari 70.000 itu dikawal oleh tuqadu bisab'i alafin minal malaikat.
70.000 malaikat lagi, satu kelompok itu. Dalam riwayat itu disebutkan tidak ada satu orang pun yang berani mencegah malaikat ini untuk membawa mereka masuk ke dalam neraka. Dan malaikat tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tetapi malaikat ini juga takut kepada seorang nabi. Ketika hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan mereka dan Nabi Muhammad sujud di depan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta apa? Di antara 70.000 kelompok ini ada yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru berhenti malaikat di situ. Yang menyayang yulain Nabi Adam henapa dengar apa? Menyayang yu Nabi Nuh henapa dengar apa? Nabi Ibrahim henapa dengar malaikat ini? Jadi makanya kenapa malaikat takut kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di depan Allah dan minta kepada Allah untuk diberikan hak memberikan syafaat kepada umatnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan fama lahu min quwwati wala nasir. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang kita lanjut nih, Pak. Ya, jadi ada nasir itu seperti ini. Kita mungkin pernah mendengar bantuan, ini kan bantuan. Bantuan itu bisa dari siapa saja. Bantuan itu bisa dari manusia, bisa dari malaikat dan siapa saja. Ini mungkin muncul pertanyaan sama kita. Ketika Nabi Muhammad SAW berperang, perang Badar atau perang Ahzab atau perang Khandaq dan lain sebagainya, Allah mengirim malaikat tidak tanggung-tanggung dikirim. 3.000 malaikat dikirim, 5.000 malaikat dikirim. Pertanyaannya, kenapa mesti 3.000 malaikat? Apakah satu malaikat tidak sanggup? Ya, nembak. Kenapa mesti 3.000 malaikat? Kenapa mesti bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin? Kenapa mesti 5.000 malaikat yang menolong Rasulullah? Apakah satu malaikat tidak sanggup? Ya, nembak. Jadi makanya ketika Numrud ini bukan Namrud, Numrud ya. Kalau kita itu kan Namrud. Jadi bahasa tafsir itu bukan Namrud tapi Numrud. Ketika Allah ingin menghancurkan Numrud, tidak perlu turun malaikat, mana perlu. Maka turun apa namanya? Nyamuk. Apa itu nyamuk? Ya, nyamuk. Masuk nyamuk ke hidungnya. Masuk nyamuk ke hidungnya, dia pukul kepalanya sehingga dia mati gara-gara pasukan Allah itu nyamuk. Ya. Ini kenapa dikirim 3.000 malaikat? Apakah satu malaikat tidak sanggup? Kenapa mesti 5.000 malaikat? Apakah 3.000 itu tidak sanggup sehingga dikirim pasukan lain lagi? Gitu juga salah, Pak, jangan salah. Ini seperti kejadian ada seorang pemuda yang dimasukkan ke dalam sumur. Kejadiannya di Yordania, diabadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Yasin. Illa sayhatan wahidah, ya, kecuali dengan sekali teriakan. Teriakan siapa itu? Teriakan Jibril. Dari mana? Dari langit, Pak. Jibril berteriak, Yordan itu hancur, meledak semuanya, Pak. Teriakan Jibril satu orang saja, tidak perlu malaikat lain. Sehingga dipertegas oleh Allah, saya tidak perlu mengirim malaikat lain, illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Jadi khamidun itu apa artinya? Khamidun itu arang, Pak. Maksudnya apa? Mereka terbakar dan jadi seperti arang. Kenapa tidak jadi seperti abu saja? Karena supaya jadi pelajaran bagi yang lain, Pak. Kalau arang itu bisa dilihat oleh orang lain, oh maka hancur lah kau. Kalau debu tidak bisa dilihat lagi, sudah hancur, sudah kabeh. Ya. Jadi makanya dikirim 3.000 malaikat, 5.000 malaikat ketika perang Khandaq, ketika perang Badar, ketika perang Uhud dan lain sebagainya, untuk memberikan motivasi saja kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka memberikan motivasi, wahai Muhammad, kami mendukungmu wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW ketika itu apa? Ini sudah saya kirim, kata Allah, 3.000 malaikat untuk memberikan motivasi. Rasulullah memberitahukan pada sahabatnya, malaikat sudah menyaksikan kita, Allah sudah membantu kita. Ya, artinya semangat mereka makin bertambah. Jadi bukan gara-gara umat Tuhan, tidak malaikat. Ketika perang Badar cuma melawan musuh cuma 1.000 orang. 1.000 orang itu kan kecil sekali menurut malaikat. Ada malaikat Sabaniyah itu di dalam tafsir Sawi digambarkan begini. Saking kuatnya malaikat itu, la ya'sunallah, ini dalam surah At-Tahrim ya. Jadi sifat malaikat itu, alaiha malaikatun ghiladun shidad. Malaikat itu dua malaikat sifatnya, ghilad sama shidad. Ghilad itu apa? Ghilad itu keruh hati. Malaikat ketika diciptakan pertama sekali oleh Allah itu malaikat Sabaniyah, dia tidak pernah tersenyum, keruh hati memang.
Jadi artinya dia itu tinggal menunggu mangsa saja. Siapa yang ingin jadi mangsa dia, itu saja. Satu yang pertama. Yang kedua, ghiladun syidad. Syidad itu apa? Syidad tadi kekuatannya yang luar biasa. Sehingga digambarkan dalam tafsir Sawi, kalau seandainya dia mengambil sesuatu untuk menghancurkan orang-orang yang ada di padang mahsyar itu, di situ diibaratkan makma'ah, seperti palu. Dia hantam penduduk yang ada di padang mahsyar itu, 70.000 orang akan masuk ke neraka. Begitulah kekuatannya, Pak. Ini namanya ghiladun syidad. Jadi artinya bukan tak sanggup Allah mengirim ini sebagai motivasi saja. 3.000 malaikat yang dikirim oleh Allah, 5.000 malaikat yang dikirim oleh Allah, itu sebagai motivasi saja. Karena ketika perang Khandaq itu tidak ada andil malaikat di situ. Allah cuma mengirim malaikat dikirim untuk menyaksikan saja dan memberikan bantuan moral kepada Rasulullah. Sedangkan azab yang dikirim kepada pasukan Ahzab itu angin kencang. Jadi angin kencang itu membuat kemah mereka terangkat semuanya, sehingga mereka ketakutannya luar biasa. Sehingga pasukan Abu Sufyan itu yang jumlahnya 10.000 orang, dan yang berkoalisi dengan pasukan-pasukan Yahudi dan Nasrani, semua lari kocar-kacir. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini sekarang kita masuk ini ke sumpah Allah lagi, Pak. Ya, jadi nanti jangan bengu-bengu deh, jangan bosan. Ketika dalam Al-Quran kok sumpah lagi, kenapa sumpah lagi, kenapa sumpah lagi, ya, nih, Pak. Sebenarnya sumpah Allah ini untuk menguatkan saja. Ada yang pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia memungkiri pesan itu. Pesannya apa kata Allah? Ini sebenarnya pesannya di belakang ini, Pak. Allah ingin mengatakan berpanduanlah kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran semua cerita ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu adalah bocoran Lauhul Mahfuz itu. Kejadian yang belum terjadi ada dalam Al-Quran. Kejadian masa lalu saya menghancurkan satu kelompok, berapa kelompok, itu ada dalam Al-Quran. Kejadian bagaimana nanti kamu bisa menjalani hidupmu ada dalam Al-Quran kata Allah. Cuma banyak manusia jauh dari Al-Quran. Aneh perumuan Quran, aneh perumuan. Jadi artinya apa? Quran itu mukjizatnya di mana? Mukjizatnya dekati dulu Al-Quran. Kalau kita tidak cinta kepada Al-Quran, jangan pernah ingin bisa dapat mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Tidak pernah tahu kita. Jadi kalau ingin tahu mukjizatnya ada Al-Quran itu, dekati dulu Al-Quran. Baca dulu Al-Quran. Kalau orang ingin tahu bagaimana nikmatnya mancing, beli dulu pancing, beli pancing dulu. Menyuhana belau pancing ini, alah, habis pempeng betul. Ya, habis pempeng. Pancing itu harganya jutaan, alah habis pempeng. Tapi kalau ingin tahu minat mancing itu, kenapa orang sanggup duduk diulele ideng yang Pak Badu ujung, Pak. Kalau kita ingin tahu kenapa dia begitu, beli pancing dulu. Coba dulu, Pak. Berat lagi. Besok coba lagi. Karena sudah terbiasa, akhirnya cinta kepada mancing. Akhirnya apa? Sudah menjadi mulazamah mancing itu. Sudah rida dengan mancing itu. Jadi coba dulu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya Al-Quran begitu juga. Coba dulu, dekati dulu Al-Quran. Baca satu ayat memang memang, baca satu ayat memang. Dan juga ada satu perkata cipinau ketika baca Al-Quran seperti jalan-jalan hurufnya. Sang susah baca. Padahal pada kalau huruf sang kayak jajak huruf, pada kalau susah. Tapi kalau baca lain, baca ini tidak ada masalah beliau. Artinya apa? Belum cinta lagi sama Al-Quran. Maka untuk mempertegas kalau Al-Quran itu adalah pedoman hidup, Al-Quran itu yang menggiring kita itu menuju ke padang mahsyar, menuju ke alam barzakh, padang mahsyar. Bagaimana nanti di surga, bagaimana di dalam neraka, semua digiring oleh Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran itu dikatakan dengan ilmul yaqin. Yakinlah sama Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada beberapa sumpah di sini. Sumpah yang pertama, was-sama'i dzatir rajak. Saya bersumpah demi langit, dzatir rajak. Saya minta yang ada terjemahan coba dibaca sebentar. Kita ingin lihat bagaimana. Oh iya, coba Pak Endang ya. Oh iya. Iya, Pak. Di mana? Demi langit yang mengandung hujan. Kalau kita lihat memang di langit tidak ada hujan ya, Pak. Yang ada hujan itu di mana? Di awan ya, Pak. Di langit tidak ada hujan. Kalau kita naik pesawat itu, di atas awannya hanya kena hujan, Pak. Hanya kena hujan. Karena angin itu, hujan itu bukan dari langit. Walaupun Allah mengatakan hujan dari langit. Maksud langit di sini apa? Yang di atas, dari atas. Itulah dari awan. Ini ada beberapa muncul, kita akan melihat makna raja sebenarnya. Raja ini bukan hujan artinya. Tidak ada dalam kamus itu hujan artinya. Kalau zat,
was-sama'i dzatur raja'. Dzatir raja', ya. Zati ini artinya yang memiliki. Raja ini berasal dari kalimat raja'a. Raja'a itu apa? Yang terulang-ulang. Hari ini ada, besok ada, hari ini ada, itu terulang-ulang. Makanya kenapa raja' itu ditafsirkan dengan hujan. Karena hujan itu hari ini ada. Tengok hanali, lagi kiranya Pak. Kau hujan lah, karena hujan li. Ini raja' namanya. Sesuatu hal yang sering kembali lagi. Makanya penafsir lain itu menafsirkan bukan ini saja. Satu. Yang kedua malaikat. Was-sama'i dzatir raja', saya bersumpah demi malaikat yang bolak-balik dari langit ke bumi, langit ke bumi. Ini jangan kita pikir di dunia ini kita saja, tidak. Malaikat itu bolak-balik ke bumi. Maka malaikat kan ada dua. Yang pertama namanya malaikatul muqarrabin atau malaikat iliyin. Malaikat muqarrabin apa tugasnya? Yusabbihunallaha tiwalal waqt. Dia selalu bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Terus bertasbih dan dia tidak pernah turun ke bumi. Ini malaikat muqarrabin namanya. Maka kalau kita mendengar malaikat muqarrabin, nah itulah malaikat muqarrabin. Kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Tasbihnya selalu bertasbih. Itu tasbihnya apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu saja yang dia baca. Termasuk binatang. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi, tasbihu al-malaikah wal bahaim. Kalau kalian ingin tahu, kata beliau, tasbihnya malaikat dan binatang-binatang itu, tasbihnya bagaimana? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Yang binatang kayak mentasbihnya. Beda fikir binatang umai rompun tapi hanya diput tepu. Padahal kita nyoh hanya diput tepu. Binatang walaupun tidak punya akal, dia selalu bertasbih kepada Allah, bertasbih kepada Allah, dan dia berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia makan, itu dalam riwayat itu binatang selalu keluar kata-kata dari mulutnya apa? Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Karena ini berasal dari beberapa riwayat ini. Artinya apa? Ada binatang seperti cacing, ada binatang seperti burung ya. Ini yang ada dalam riwayat ketika Rasulullah berjalan dengan sahabatnya. Kata-kata yang keluar dari mulut burung itu kan seperti itu. Sama seperti cacing yang berada di dalam air, permukaan air ketika pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang diucapkan apa? Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih kepada Engkau ya Allah. Engkau tidak lupa rupanya kepada saya ya Allah. Kenapa? Karena saya terus berzikir ya Allah. Makanya orang yang terus berzikir kepada Allah, Allah nak duo, baik dah fikir duo. Yang Allah duo apa? Orang yang duo draw yang baik. Orang yang tidak pernah teringat kepada Allah. Ketika dia tidak pernah teringat kepada Allah, jangan pernah harap Allah akan teringat kepada dia. Jadi makanya beliau katanya kita berzikir, tadu tinggal kepada Allah. Nyatanya Allah tinggal kepada kita. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini yang kedua ini Pak. Ini raja namanya. Oh tadi ada malaikat satu lagi. Satu lagi malaikat namanya, kalau istilah Imam Tantawi, al malaikah yashtaghiluna bitadbirid dunya. Jadi malaikat yang sibuk dengan mengatur dunia. Ya. Dia dari langit turun lagi, naik lagi, dari langit turun lagi. Inilah yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Malaikat itu kalau kalian ingin tahu, kata Allah, waktu dia itu untuk menempuh dari bumi ke langit, menurut perkiraan manusia itu 1000 tahun lamanya. 1000 tahun. Tetapi karena itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala, kan terbedon dalam hitungan detik bisa ke langit. Ini seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam proses Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu dalam bukan satu malam itu. Kalau satu malam ada 24 jam atau 12 jam. Ini bukan satu malam. Sebahagian malam saja. Maka dia mengatakan sebagian malam itu adalah sepertiga malam saja. Nabi Muhammad sudah berdialog dengan Allah, sudah salat di Baitul Maqdis, sudah dengan malaikat, itu waktunya cuma sepertiga malam saja. Jadi tidak begitu panjang ya. Tapi kalau dalam perkiraan manusia, ka alfi sanati mimma ta'udu. Jadi pergi 1000 tahun, pulang 1000 tahun. Malaikat begitu juga. Jadi seperti yang kalian kira, kata Allah. Satu hari itu ka alfi sanati mimma ta'udu. Ini yang kedua. Yang ketiga, was-sama'i dzatir raja'. Jadi maksud raja ini apa? Yang terus menerus, nanti terulang lagi. Rezeki itu dari langit. Apa maksud rezeki dari langit? Kalau orang salah paham, dia berdoa ada, ya Allah, dapat rempeng dari langit. Ya Allah, dapat motor dari langit. Ya Allah, dapat, karena dia melihat rezeki memang dari langit.
Lebetul rumah dari langit, betul mati itu urungnya. Jadi artinya apa? Maksud rezeki dari langit itu apa? Inilah yang diungkapkan sebagian penafsir, Pak. Rezeki itu identik dengan air hujan. Ya. Ini yang dimaksud rezeki di sini apa? Air hujan yang turun dari langit. Seorang akan berpikir, hujan rezeki apa air hujan itu? Makanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Saya jadikan dari air itu semua bisa hidup. Manusia bisa hidup dari air. Manusia kalau sakit diimpus dengan ici diimpus, Pak. Kan dengan makanan diimpus, diimpus. Jadi dengan air. Tumbuh-tumbuhan juga dengan air. Kemudian hewan juga dengan air. Kalau ditutup air itu oleh Allah, maka habislah semua manusia. Kenapa disebutkan itu dari air? Ini dalam istilah kajian ilmu balaghah. Di dalam tafsir Al-Kasyaf, di dalam tafsir Imam Zamakhsyari, ini namanya i'tibar makana. Kita melihat ke belakang. Dari mana buah-buahan ini? Buah-buahan ini ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tanah ini. Tanah ini bisa subur gara-gara apa? Gara-gara air. Ya, ini dari mana ini? Semua akhirnya sumbernya dari tanah. Dari mana akhirnya? Dari air. Melihat ke belakang, semua bersumber dari air. Rezeki kita dari mana? Dari air. Semua dari air. Kalau ditahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang lain itu habis semuanya. Jadi makanya itu ini cuma rezeki itu ditafsirkan oleh Imam At-Tabari, Pak, dalam tafsir beliau. Ini Ibnu Abbas tidak menafsirkan rezeki, tidak. Beliau menafsirkan hujan. Sama juga seperti Imam Tantawi, Jalalain ya. Beliau menafsirkan itu adalah hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit. Cuma Imam Tabari mengatakan rezeki, kata beliau. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada juga yang mengatakan asyamsu wal qamaru wan nujum. Matahari, saya bersumpah, kata Allah, yang di langit itu ada matahari. Jadi makanya matahari itu pada langit keempat, bulan itu pada langit di bawah langit ketujuh. Jadi jangan bangga sekali ketika kami sudah bisa naik bulan, belum sampai langit lagi, Pak. Jadi artinya apa? Di bawah langit pertama. Sedangkan matahari itu, kalau di dalam tafsir Al-Baydawi, matahari itu pada langit keempat. Ketika nanti terjadinya musim dingin, matahari itu naik lagi rupanya ke atas ke langit ke-6 dan ke-7. Sehingga apa? Sehingga kita merasa kok dingin sekali karena matahari sudah agak jauh lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi artinya Allah ingin mengatakan begini, matahari itu akan continue terus bersama kalian. Ini malam ini tidak ada matahari, besok ada lagi, besok ada lagi. Artinya Allah bersumpah, saya bersumpah yang mengatur matahari seperti itu adalah saya. Saya bersumpah, kata Allah, yang mengatur bulan itu adalah saya. Saya bersumpah yang mengatur bintang itu adalah saya. Kenapa matahari, kenapa bintang, kenapa bulan? Karena manusia itu wabin najmi hum yahtadun. Jadi mereka itu mencari petunjuk dari bintang, ya, sehingga mereka mengatakan ayudah bintangnya. Mereka tidak pernah mengenal siapa yang menciptakan bintang. Mereka selalu mengagung-agungkan bintang. Ayudah bulannya, mereka menjadikan bulan itu sebagai apa? Patokan ya. Nyobek jak geli gedeh, Pak, karena ipateng. Dari mana mereka lihat bulan, Pak? Ya, mereka lihat bulan. Kenapa pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam ada kelompok yang menyembah matahari? Tasjuduna lisyamsi. Ini Ratu Balqis. Karena mereka melihat matahari itu memberikan manfaat yang luar biasa. Jadi makanya dalam Al-Quran itu selalu diulang-ulang matahari, bulan, bintang, ya, diulang-ulang itu. Kenapa? Karena manusia mengagung-agungkan yang tiga itu. Makanya Allah katakan apa? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kamu sembah matahari, jangan kamu sembah bulan. Sembahlah yang menciptakan matahari dan bulan, kata Allah. Yang menciptakan itu saya, kata Allah. Kenapa kamu tidak pernah mengagungkan saya? Kenapa mengagungkan selalu ciptaan saya? Ya. Ini yang dimaksudkan dengan was-samai dzatir raja. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, tapi lain lagi dengan ini tafsir Sawi. Kita lihat dalam tafsir Sawi saja. Dalam tafsir Sawi, al-ahwal allati taji'u wa tadhhab. Ini raja ini adalah keadaan dia pergi kembali lagi. Mana itu? Al-lailu wan nahar. Malam dan siang. Kadang-kadang ini sudah malam lagi, nanti siang nih, malam lagi, siang lagi. Maka berbeda nanti ketika hari kiamat. Hari kiamat tidak ada siang, tidak ada siang, tidak ada malam. Kalau seperti itu berarti begitu terus. Tidak ada hari setelahnya, tidak ada hari sebelumnya. Tidak ada hari sebelumnya dan setelahnya. Hanapu ya apreh,
oh tengah musim hujan tengah, nyo kata tengah musim hujan, hana hujan ni. Kalau panas ya panas terus. Dan kita tidak tahu bagaimana kondisi di padang mahsyar. Panasnya bagaimana kita tidak tahu. Yang jelas kalau sudah seperti itu, maka terus seperti itu. Tidak ada hari qablahu wala ba'dahu. Ini kalau kita melihat versi tafsir Imam Tantawi. Limadza sumiya yaumul qiyamah bi yaumil akhir. Kenapa hari kiamat itu dinamakan hari akhir? Karena tidak ada hari lagi setelah itu. Ya. Kalau ini kan ada nyo ke malamnya kadruk ka bengah lah. Yang dia apa ke malam lah. Oh ini kita susah kali apa namanya? Oh turun hujan. Oh besok nak ada hujannya. Oh kapan ini? Oh besok sudah kemarau. Hanya nana pun dah pereh. Nyo hana pun dah pereh. Hana pun dah pereh. Sudah, ini sumpah yang pertama. Sumpah yang kedua, wal ardi dzatis sada. Ya, sekarang coba dilihat terjemahannya lagi. Kita akan lihat itu, apa itu sada. Ya. Bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Ada tafsir terjemahan lain yang menerjemahkan selain ini, Pak? Tidak ada, sama. Ada lain, Pak? Sama ya? Ya, ini keliru ini, Pak. Sada itu bukan memiliki tumbuhan, tidak. Sada itu maknanya apa? Sada itu yashuku, yang membelah. Membelah apa? Tumbuh-tumbuhan. Kalau kita ambil biji-bijian, masukkan ke dalam tanah, coba siram dengan air, itu tanah itu akan membelah biji itu. Inilah sada namanya, Pak. Akan membelah biji itu. Makanya biji itu akan terbelah dan mengeluarkan tunasnya. Yang melakukan itu siapa? Tanah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah demi tanah yang bisa membelah biji-bijian itu. Bukan yang punya. Tanah nak punya dia tumbuh-tumbuhan, yang punya adalah Allah, Pak. Yang membelah itu adalah tanah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, wal ardi dzatis sada. Tanahlah yang membuat yang membuat manusia itu kan tulang belulang sudah hancur. Tanahlah yang membuat manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Daging-daging itu kembali lagi. Maka nanti daging-daging itu tulang-tulang kembali dulu, setelah lengkap baru roh itu akan kembali ke tubuhnya. Makanya nanti hendak perlek kita buat apa namanya beh gedih taboh untuk mengelabui malaikat. Kenapa ya kelabui malaikat? Kenapa ya kelabui begitu bagaimana malaikat? Jadi artinya apa? Tanah itu dia ketika mau tiupan sangkakala kedua, dia kumpulkan semuanya, Pak. Ini namanya zatis sada namanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal ardi dzatis sada. Bumi itulah nanti yang mengeluarkan isi perutnya. Jadi ketika Allah mengatakan begini dalam Al-Qur'an itu apa namanya? Bumi ini lupa saya ayatnya. Yang juz 30. Jadi bumi ini wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi ini nanti mengeluarkan isi perutnya. Apa itu isi perutnya? Itulah mayat-mayat. Mayat-mayat menuhi pedebik. Kapan ini? Ketika tiupan sangkakala yang kedua. Akhirnya manusia semua bangkit dari kuburnya. Walaupun ada yang mengatakan juga nanti ini adalah tiupan sangkakala yang pertama. Makanya nanti kalau ada jasad-jasad yang tidak dimakamkan di dalam kubur, mereka itu di batu-batu yang menyutajak kawasan Sumatera Utara Leho, atau kawasan-kawasan ada pulau-pulau ini, itu mayat-mayat apa jasadnya semua di atas batu. Makanya ketika tiupan sangkakala yang kedua, la tara fiha iwaja wala amta, itu gunung-gunung semua meledak semua. Akhirnya apa? Semua di dalam tanah semuanya, mandum dalam tanah. Walaupun dia mengatakan, oh mayat saya gantung, dipancul oleh Allah, langit-langit kan hancur semua, Pak. Semua di tanah, semua ke tanah, kecuali malaikat nanti. Malaikat ketika ditiup sangkakala yang kedua, malaikat itu keluarnya dari mana? Keluarnya dari langit. Maka langit itu terbelah. Manusia itu dari bawah, sedangkan malaikat dari atas. Malaikat turun semua. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini yang dimaksud dengan wal ardi dzatis sada. Saya rasa apa cukup sekian saja. Tunggu, mungkin ada tafsiran lain di sini. Tidak ada lagi. Ya, kita lanjut satu ayat saja. Ya. Ini isi sumpah Allah ini, Pak. Isi pesan Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan kepada kita supaya kita tahu untuk hujah, Pak. Kenapa tidak diberitahukan ya Allah tentang urang kiamat hantar lokalnya ya Allah. Belum lagi hari kiamat, Pak, di padang mahsyar saja, di alam barzakh saja. Manusia itu terkejut-kejut, Pak. Ini apa ini? Alam apa ini? Kok bisa begini? Ya, Pak. Jadi makanya Allah mengatakan innahu laqaulun fasl. Ini cerita tentang Al-Qur'an, Pak. Inna itu dalam Al-Quran itu lil isbat.
Jadi kalau ada kalimat inna dalam Al-Quran itu untuk menguatkan, ilil isbat. Jadi Allah ingin mengisbatkan innahu laqaulun fasl. Ya, coba dalam terjemahan mungkin ada terjemahan lain. Coba Pak Endang dibacakan. Ya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Iya. Ini maksudnya apa ini? Memisahkan hak dan batil apa? Dalam Al-Quran itu seimbang, Pak. Ketika cerita tentang neraka, tidak neraka saja, tapi tentang ada surga. Ya, Pak. Maka perhatikan nanti ada kalimat khalidina, kayak seperti cerita kita kemarin, khalidina fiha abada. Nanti ada juga tentang neraka di situ cuma sekali, Pak. Walaupun cuma sekali, tapi kalimat khalidinya itu, Pak. Kekal di surga, ada juga kekal di neraka. Khalidina fiha, itu kalau kita gabungkan itu hampir sampai 40 kali, Pak. Tapi kalau khalidina fiha abada itu cuma 11 kali. Tapi seimbang, Pak, seimbang. Ini maknanya. Jadi artinya ketika di situ Allah mengatakan saya mengazab satu kaum, ada di dalam ayat lain juga Allah memuliakan satu kaum. Ketika Allah mengatakan saya menurunkan azab, saya menurunkan juga keberkahan kepada kaum itu. Ini namanya fasal. Ketika Allah mengatakan ini tidak baik, diberikan solusi oleh Allah. Yang baiknya ini. Ya. Jadi kalau lagi manusia, nyohan aget, yang gak kipan, home minta kedua gede. Ya. Yang gak minta wadanya. Tapi Allah mengatakan ini tidak baik. Yang baik mana? Yang baik ini. Jangan buat ini, yang harus kita buat apa? Seperti ini. Ya. Maka kita jangan baca setengah-setengah dalam Al-Quran. Makanya ada seorang nanti baca setengah-setengah pun Quran cerita tentang neraka, tapi neraka. Kita belum habis lagi mengkaji Al-Quran. Kalau kita habis mengkaji Al-Quran, oh rupanya imbang. Inilah fasal namanya. Fasal kalau secara umum, fasal itu kelas itu kan fasal, Pak. Ini kelas ini itu artinya dibagi-bagi, Pak. Ya. Jadi Al-Quran itu sudah dibagi-bagi. Ini cerita tentang kafir, cerita tentang ini, cerita tentang ini. Semua ada dalam Al-Quran. Innahu laqaulun fasl. Al-Quran itu kalau dalam terjemahannya itu diterjemahkan yang membedakan antara hak dan batil. Kalau ingin manusia mengetahui hak, pelajari Al-Quran. Ingin mengetahui yang batil juga pelajari Al-Quran. Saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan. InsyaAllah kalau menyonaumu banyak. Ini ayat ini adalah terakhir kita surah At-Tariq ya. Mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai syafaat selain Nabi Muhammad kan ada juga orang-orang Aulia yang masuk dalam surga tanpa hisab. Iya. Ada 700.000 orang masuk dalam surga tanpa hisab, ya. Tiap satu orang itu dapat memberi syafaat juga kepada 70.000 orang lain. Iya, iya. Mukmin itu masuk dalam surga. Iya. Dan orang-orang yang tidak dapat syafaat lainnya itu baru dapat yang bisa memberi syafaat hanya Rasulullah. Iya. Nah, supaya dapat syafaat Rasulullah, maka kita harus banyak selawat. Iya. Dan mencintai Rasulullah dengan Iya. membuat maulid. Iya. Nah, apakah seperti itu mendapat syafaat Rasulullah? Oh ya, ya. Ketika nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah? Ib'ats, wahai Adam, sekarang kamu itu bawa keturunanmu itu masuk ke dalam neraka. Ya, Pak. Jadi rupanya di dalam riwayat itu disebutkan dari 1000 orang 1 orang masuk surga. Dari 1000 orang 1 orang masuk surga. Makanya Nabi Adam ya kelima. Bawa keturunanmu, keturunan Nabi Adam siapa saja, musyrik kah, munafik kah, semuanya. Bawalah keturunanmu itu ke neraka. 990 sekian itu masuk ke dalam neraka, wa wahid masuk ke dalam surga. Jadi kita tidak mengkaji, artinya tidak kita ini hadis itu, artinya begitu banyak orang yang masuk ke dalam neraka. Kemudian masalah syafaat. Syafaat sebenarnya Allah juga mengatakan begini, tidak ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izinku, kata Allah. Ada beberapa orang yang diizinkan oleh Allah, salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad walaupun diizinkan oleh Allah, Nabi Muhammad minta dulu, Pak. Ngelakeh lah, Pak. Inilah apa namanya santunnya Rasulullah SAW. Hana ya ajih Johana, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian ada juga orang yang tanpa dihisap. Ini 70.000 orang, enggak salah saya. 70.000 orang. Engkau leh naik tamang udahnya oleh hane, Pak. Ya, jadi 70.000 orang itu ketika Rasulullah membacakan hadis ini, seorang sahabat namanya Akasyah, Pak.
Ya Rasulullah, diangkat tangan, Pak. Doakan saya untuk menjadi termasuk 70.000 itu ya Rasulullah. Rasulullah berdoa kepada Allah, kamu termasuk yang akashah. Akhirnya semua bangun jemaah. Lojilah, oh hanale kata tidur mendang, kata Rasulullah. Yang lain orang neraka mendang penai dama bahanai. Akhirnya sahabat bagi Pak Umar, pernah tanpa hisab atau tidak? Yang jelas 70.000 orang itu tanpa hisab. Mereka masuk ke dalam neraka tanpa hisab. Ya. Makanya kan kita sudah membahas yang dihisab itu orang mukmin, Pak. Bukan orang musyrik, tidak. Orang musyrik pun dah hisab, orang musyrik na ibadah na apa. Dua. Berarti sudah satu. Kemudian yang kedua, memang di antara 70.000 orang itu bisa menolong orang lain lagi, tapi dengan syarat, ada syarat-syaratnya. Diberikan syarat-syaratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti termasuk di situ apa? Ada orang yang bangun tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini kita kalau ingin kita lihat tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas tidak sembarangan ngomong, Pak. Artinya beliau sudah melakukan terlebih dahulu itu dan mungkin sudah konsultasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi tafsirannya apa kata Ibnu Abbas? Kamu akan dibangkitkan dalam keadaan terhormat. Maksud terhormat, kamu bisa memberikan syafaat kepada orang yang paling kamu cintai, kata Ibnu Abbas. Jadi seorang anak dia mencintai sekali ayahnya, ibunya, bisa dia tolong, Pak. Artinya apa? Dengan salat tahajudnya itu dia ikhlas karena Allah, diri dia sendiri sudah bebas dan dia bisa menolong orang lain lagi. Ini maksudkan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dua. Kemudian yang ketiga, anak yang lahir ketika lahir itu ada yang prematur, Pak. Ada anak prematur, ada yang lahir ketika lahir dia meninggal dunia. Makanya sebegitu banyak anak yang meninggal, sebegitulah anak yang menolong kita nanti di padang mahsyar. Makanya ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah sambil menangis. Ya Rasulullah, anak saya ini hana hidup dalam rahim, selalu meninggal ya Rasulullah. Ketika hidup dalam rahim dia lahir tapi meninggal ya Rasulullah. Bagaimana cara Allah nak sayang lagi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan apa? Saya berdoa supaya kamu punya anak lagi dan meninggal lagi anak itu. Punya anak lagi dan meninggal lagi anak itu. Sahabat terkejut. Ya Rasulullah, kok berdoanya seperti itu ya Rasulullah? Wahai sahabatku, kamu tahu nggak seberapa banyak anak kamu yang meninggal dunia, kata Rasulullah. Sebegitulah anak yang akan menolongmu di padang mahsyar nanti. Ya. Jadi artinya kita syafaat itu kita dapatkan dari anak itu, Pak. Maka ibu-ibu yang meninggal anak dalam kandungan itu alhamdulillah karena yang beri syafaat. Tapi walaupun bina be anak temayang anak temayang kepaka kanana dulu. Ya, enggak bisa juga kan. Ini sama seperti Abu Lahab. Abu Lahab, Allah sudah mengatakan kamu tidak bisa ditolong oleh siapapun, ya. Enggak bisa diberikan oleh syafaat siapapun. Walaupun 3 anakmu itu adalah anak saleh. Anak saleh ini ketika Fatu Mekah, 3 anak Abu Lahab itu masuk Islam dan mereka menjadi anak yang saleh. Termasuk anak yang saleh dia tidak bisa menolong Abu Lahab. Ya. Sudah berapa? 3, Pak. Kemudian yang keempat, seorang anak penghafal Quran. Penghafal Quran itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menolong ayah dan ibunya. Ya, di padang mahsyar. Ketika tidak tahu mau lari kemana lagi, maka ditolong oleh anaknya. Sehingga ada di dalam riwayat itu begini. Ini ketika anak menolong orang tuanya, Pak. Ketika itu langsung dia bawa ke depan pintu surga. Ditanya oleh malaikat, "Hal jista? Kamu sudah dihisab?" Saya tidak tahu hisab apa itu, kata orang ini, Pak, orang tua ini. Kamu sudah melewati sirat. Inilah dalil kalau seorang akan masuk surga itu melewati sirat dulu, Pak. Sirat. Makanya kalau berhasil dia masuk surga, kalau tidak itu. Ini ucapan malaikat. Apakah kamu sudah melewati sirat? Tidak, saya tidak tahu sirat itu. Apakah kamu sudah berdiri di padang? Saya tidak tahu apa-apa. Siapa yang bawa kamu? Ini anak saya, katanya, Pak. Makanya malaikat bertanya, kamu kenapa begitu leluasa membawa orang ini kemari? Saya sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena izin dari Allah, ya, Pak. Makanya anak itu diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ini anak penghafal Quran. Kenapa diberikan izin? Lah mulainya mang Quran, Pak. Tubuhnya mang Quran, Pak. Nafasnya itu Al-Quran, Pak. Daging-dagingnya itu selalu lafaz Al-Quran, bergerak-gerak tapi, Pak. Urungnya baca Quran, baca Quran, tidak pernah putus-putusnya, Pak. Artinya darah-darahnya begitu juga. Sehingga syaitan tak berani masuk ke tubuh dia. Maka baik ada maunya Quran dalam tubuhnya, Pak. Setiap hari dia terus baca Quran. Namanya baca Quran. Ya. Maka dia akan menolong orang tuanya. Demikian. Ya, jadi artinya syafaat itu bukan dari Nabi Muhammad saja, tapi diberikan izin juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak kita, kepada orang yang melakukan salat tahajud,
Kemudian ada beberapa hal lagi nanti yang bisa apa namanya. Tetapi yang kalau tadi itu kan masih umum. Dari antara 70.000 orang itu, dia nanti menolong lagi. Jadi kita nak tahu siapa 70.000 orang itu. Nah, nak tahu kita. Jadi artinya diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya orang-orang yang begini yang bisa menolong. Jadi tidak semuanya menolong, ya. Saya rasa cukup. Apa mungkin yang satu lagi? Cukup. Oh, satu lagi. Waalaikumsalam. Ustaz tadi bilang ada malaikat, tugas malaikat naik turun dari bumi ya. Iya. Iya. Jadi apa tugasnya, rahasianya itu? Oh ya. Ini seperti malaikat Mikail. Mikail itu masalah rezeki, masalahnya maka dia naik turun, Pak. Ya cek li, Pak. Lagi urung cek lapangan kan. Nyo pujut dajuknya bantuan ku hanjut cek lapangan li. Oh hanjutnya. Urung kaya ajir paji. Ipegal laporan urung gasin ya yang banyak. Paji kan ya cek, Pak. Maka malaikat Mikail naik turun dia, naik lagi, naik turun lagi. Malaikat Jibril begitu juga. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, di situ disebutkan begini. Yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, Pak. Jibril kan sudah tidak ada lagi rasul, Pak. Kalau secara logika, Jibril sudah habis tugasnya. Tetapi kata Imam As-Suyuti, Jibril tidak habis tugasnya. Jibril selain mengawal nabi dan rasul, yang rasul terakhir dikawal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah pengawalan itu, urusan menghancurkan itu urusan Jibril, Pak. Panco je kasih bala ini itu Jibril ya. Jadi artinya memberikan apa namanya itu urusan Jibril. Oh angkat ini, kita lihat ada keanehan-keanehan umah bertuh gunung yang Jibril yang punya, malaikat Jibril, Pak. Oh ketika kita lihat wah ini petern rezeki petern itu Mikail nanti, maka dia bolak-balik. Oh orang meninggal itu Israel berarti, Pak. Berarti Israel kayak bolak-balik ya, Pak. Ya, nih, Pak. Makanya malaikat Israel mengatakan begini, saya lebih mengenal orang yang saya cabut nyawa dibandingkan dia sendiri mengenal diri dia sendiri. Dalam satu riwayat 5 kali malaikat Israel bolak-balik. Dalam Thiura 5 kali bolak-balik. Dia melihat orang yang akan dicabut nyawa. Tipulan, oh kalun duri. Kapodun peloton lon ngaji. Cuma dia sendiri yang tidak mengenal diri dia sendiri. Ya. Katanya lalai ke Pak, lalai kenyo. Benga-benga ka sibuk le, benga-benga sibuk je kalam. Sibuknya sibuk je, Pak. Anu pi sibuk, mandu sibuk, Pak. Semua kesibukan sendiri-sendiri, Pak. Nyawa cici rumah je, Pak. Pulang ke rumah sekarang, istri sibuk dengan kegiatan sendiri, kita sibuk sendiri, anak sibuk sendiri, anak minta buku je sibuk, iya itu nak guru di rumah, Pak. Seorang ini sibuk juga, ini gimana caranya? Mandu sibuk, omahnya sibuk, mandu sibuk, Pak. Ya. Akhirnya malaikat mengatakan apa? Saya lebih mengenal dia dibandingkan dia mengenal diri dia sendiri. Dia lebih mengenal kerjanya yang dia kenal, tapi dia tidak pernah mengenal diri dia sendiri, Pak. Kita juga pajan daturi draw, Pak. Ketika kita capek kerja, Pak, baru kata sakit. Oh mak kata kelo ya Allah nyamari itu saudara aja, Pak. Ya, kalau dulu nggak kenal diri dia, Pak. Dia kerja apa saja, dia banting tulang, yang penting banyak duit yang penting dia, Pak. Mbak Ulai ji peng saja, Pak. Dia nggak pernah mengenal diri dia, Pak. Ketika sakit baru itu ridho. Oh mah jantung hana gele, ya. Lawan kerja tapi oh mah mata hana gele, nyamari itu ridho, Pak. Malaikat siuro limangga itu di danyo, Pak. Ya. Tengok balik lom limangga lah itu di danyo, Pak. Makanya ketika Allah mengatakan cabut nyawa si fulan, oh, sudah saya lunduri di bulannya, lunduri ya Allah, lunduri. Ya, maka enggak asing lagi. Jadi bukan cabut nyawa dia, yang dahulu ya Allah, kan yang dahulu sudah dikenal oleh Allah, Pak. Ya. Jadi itu maksudnya yang bolak-balik. Yang catatan kita tadi, Pak. Ini barusan tadi subuh 2 malaikat. Nyo malaikat baru sampai ini, Pak. Nyo malaikat baru sampai kita nyo. Walaupun sebagai orang tidak yakin, hana yakin, Pak. Panenanya nih, Pak. Ya. Nanti ada 2 malaikat barunya. Nyo sedang catat pu yang nyo pi depi abah mayal fidu min qaulin illa ladaihi. Nyo malaikat catat madam. Malaikat tidak tahu nya istihatilah nih depu, Pak. Jadi makanya itu tugasnya. Nanti dia waktu mau subuh, mau apa asarnya turun malaikat baru lagi. Nah itulah itu maksud naik turun. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.